kemudian dirubahnya bentuk wajah menjadi kera dan babi. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Yang artinya sungguh akan ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan, berarti asal hukumnya haram, perzinahan, al-hira, dan al-khamr, minuman yang memabukkan, al-ma'azif, alat-alat musik. Wala yanzilanna aqwamun. Jadi kalau seandainya ada orang, ya, setelah kita sampaikan hadis ini kemudian dia menghalalkan, berarti terbukti hadisnya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah juga dijawab. Memang terbukti hadisnya berarti, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan merubah bentuk wajah manusia yang demikian itu menjadi kera dan babi nanti pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya, termasuk daripada kacauan pada hari kiamat atau sebelum hari kiamat adalah, dan ini terus bertambah ya, terus bertambah, banyaknya perempuan dan nampaknya zina. Seorang perempuan berzina dan menampakkan perzinahannya sudah tidak malu-malu. Seorang perempuan tidak perawan lagi dan bercerita atas ketidakperawanannya dengan ketawa ketiwi, tidak ada penyesalan sama sekali, sudah tidak malu-malu. Dan yang paling saya pikirkan ketika melihat keadaan-keadaan seperti itu, paling pertama dipikirkan, mana keluarga laki-laki dari perempuan tersebut? Mana kepemimpinan laki-laki di keluarga perempuan tersebut? Mana rasa cemburu laki-laki di keluarga perempuan tersebut? Kok bisa ada kecolongan? Ya, padahal mereka yang akan pertama kali nanti kelak di hari kiamat pertama kali ditanya para lelaki sebelum para perempuan. Perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la uhadditsannakum haditsan la yuhadditsukum ahadun ba'di. Ini juga pembukaannya menarik. Kata Anas bin Malik, aku akan bicarakan kepada kalian hadis, tidak ada yang membicarakan seorang pun hadis ini kecuali setelahku, kecuali aku. Artinya beliau benar-benar mendapatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min asyrati sa'ah an yaqilla al-ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara az-zina wa takthura an-nisa wa yaqilla ar-rijalu hatta yakuna li 50 imra'ah al-qayyimul wahid. Termasuk tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu yang dicabut para ulama. Diwafatkan para ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak kebodohan dan nampak zina. Dan banyaknya perempuan nampak zina. Zina bukan hanya sembunyi-sembunyi, nampak, ditampakkan orang berzina. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaknya perempuan dan sedikitnya lelaki, sampai seorang lelaki akan mengurus 50 perempuan. Ini tenang aja, yang belum bisa poligami nanti akan ada masanya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian termasuk hadis kekacauan nanti di hari kiamat adalah banyaknya tabarruj. Tabarruj itu apa? Izharuz zinati lil mar'ah. Amama izharul mahasinil mar'ah amama ghairi maharimih. Artinya seorang perempuan memperlihatkan
keindahannya, kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu namanya tabarruj. Saya baru-baru dengar ada orang berceramah tabarruj artinya ria. Enggak, tabarruj bukan ria. Ente dari mana ini? Tabarruj bukan ria. Ria itu adalah an yudhiral insanu amalahu au yuhassinahu 'indan nas min ajli madhihim. Itu ria. Seseorang memperlihatkan amal ibadahnya di hadapan manusia atau memperbagus amal ibadahnya di hadapan manusia agar dipuji, itu namanya riya. Adapun tabarruj adalah seorang perempuan memperlihatkan kecantikan wajahnya, keindahan rambutnya, kemulusan kulitnya, kemolekan tubuhnya, perhiasannya, make upnya, bau wangi tubuhnya, dan bagusnya, indahnya pakaiannya. Itu tabarruj. Ya, dan itu akan semakin membanyak. Orang perempuan memakai celana ya yang hanya sebatas paha atas saja, semakin banyak. Semakin banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Dua dari penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya. Artinya ini di zaman Rasulullah SAW belum ada. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang-orang yang memiliki cambuk, dia mencambuki manusia. Artinya pemimpin yang zalim. Yang kedua, nisaun kasiyat ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Ada berbagai macam penafsiran. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wanita-wanita yang memakai pakaian ketat sehingga bentuk tubuhnya kelihatan. Satu, memakai pakaian tapi ketat, maka seperti telanjang. Yang kedua, wanita-wanita yang memakai pakaian transparan, tipis menerawang, sehingga bentuk tubuhnya dan warna kulit tubuhnya kelihatan. Berpakaian tetapi telanjang. Dua. Yang ketiga, wanita-wanita yang menutup sebagian tubuhnya, sebagian lain terbuka. Berpakaian tetapi telanjang karena sebagiannya terbuka, bahkan sebagian banyaknya. Yang keempat, wanita-wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, diberi pakaian tetapi kosong, nol dari bersyukur kepada suaminya. 4, 5, wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, wanita-wanita yang cuma paham tentang perkara dunia, pedicure, ya, perawatan, paham perkara dunia, tetapi perkara akhirat kosong, tidak paham tentang rukun iman, rukun Islam, tentang darah kebiasaan perempuan, tidak bisa baca Quran, dan seterusnya. Nah, ini wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang. Mumilat ma'ilat, berjalan melenggak-lenggok, menggoda para lelaki. Di kepala mereka bagaikan punuk onta, karena rambutnya dikumpulkan di sini, sehingga kalau menunduk seperti punuk onta. Tidak masuk ke dalam surga, dan mereka tidak mencium baunya, dan sesungguhnya baunya bisa tercium dari arah yang sangat jauh, dari jarak yang sangat jauh.
Padahal ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda hari kiamat, tersebarnya zina di tengah jalan. Hati-hati para ikhwan. Dan tidak ada dosa yang mendatangkan murka Allah yang ingin segera disegerakan oleh Allah kecuali zina. Makanya kalau ada di kampung-kampung antum, ya, kumpul kebo itu harus diusir. Karena itu mendatangkan musibah di tempat itu. Tidaklah musibah-musibah datang kecuali karena tersebarnya zina. Cek saja. Terjadi gempa, tsunami, likuifaksi, banjir bandang. Ya. Karena itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad hatta a'lanu biha illa fashat fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun marat fi aslafihim alladhina madha. Tidaklah nampak perbuatan fahsyah di suatu kaum sampai mereka mengumumkannya, menampakkannya secara umum, melainkan akan tersebar penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang belum ada obat sebelum mereka. Kemudian dalam riwayat yang lain, tidaklah nampak perbuatan zina di suatu kaum melainkan Allah izinkan untuk menghancurkan kaum tersebut, binasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban dari Abdullah bin Amr bin As, la taqumus sa'ah hatta yatasafadu fit tariq tasafudal hamir. Tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai yatasafadu. Maksudnya di sini adalah para perempuan dan laki-laki berkencan di jalanan sebagaimana keledai berkencan. Lalu para sahabat, lalu Abdullah bin Amr bin As bertanya, "Inna dzalika lakain?" Akankah itu terjadi? "Na'am, la yakunan." Iya, pasti terjadi. Nampak orang berzina ditampakkan. Dan termasuk di dalamnya konten-konten di media sosial yang menjurus ke sana. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir sama juga, menampakkan perbuatan keji, syahwat-syahwat yang diharamkan. Syahwat-syahwat ditampakkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadihi la tafna hadhihi al-ummah hatta yaquma ar-rajulu ila al-mar'ah fayaftarishuha fi at-tariq fayakunu khiyarahum yawma idhin man yaqul law waraitaha wara'a hadha al-ha'id. Subhanallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Musili dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah habis umat ini sampai atau sehingga seorang lelaki bergaul kepada seorang perempuan di tengah jalan dan orang-orang solehnya mengatakan mendingan di sana aja deh." Sampai segitu. Sampai seitu. Wallahu a'lam, mungkin nanti di akhir zaman itu dianggap sebagai sebuah hak asasi manusia. Ya, orang di tengah jalan gelar tikar. Subhanallah. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ya, atau sebelum terakhir, banyak banget masalahnya ini. Ya, saya jujur kenapa mengangkat tema ini di masjid ini, karena kalau orang main media sosial sekarang sangat banyak yang tidak paham agama, nggak belajar agama, tidak malu-malu berbicara tentang agama.
tentang halal haram. Ya. Hanya bekal perasaan, hanya bekal akal, hanya bekal pendapat, tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai kepada perkara-perkara penghalalan apa yang Allah haramkan, pengharaman apa yang Allah halalkan. Maka saya katakan hati-hati. Termasuk tanda hadis-hadis tentang kekacauan, berubahnya keadaan. A menjadi B, B menjadi A. Yang aturannya di atas jadi bawah, bawah jadi atas. Coba perhatikan apa yang saya maksud. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Qabla as-sa'ah sanawatin khadda'ah." Sanawatun khadda'ah. Nanti sebelum hari kiamat ada tahun-tahun penuh dengan tipuan. Yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur didustakan. Wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Orang yang ahli dusta dibenarkan, dianggap jujur. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dianggap berkhianat. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang ahli khianat diberikan amanah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan orang-orang ar-ruwaibidah berbicara di dalamnya. Siapa ar-ruwaibidah? Disebutkan dalam riwayat lain as-safih yatakallamu fi amril 'ammah. Safih itu orang bodoh kuadrat pangkat 9. Safih orang dungu, berbicara tentang kemaslahatan kaum muslimin. Orang tidak paham agama. Orang tidak pernah terkenal belajar agama. Tidak pernah terkenal, atau benar-benar bukan terkenal saja, tidak pernah menuntut ilmu agama. Hanya sekedar dengan otaknya, hanya sekedar dengan perasaannya, ya, berbicara tentang perkara-perkara yang keumuman kaum muslimin, yang mungkin para sahabat Nabi saling memberikan keputusan itu kepada yang lainnya. Engkau aja deh jawab, engkau aja deh jawab, engkau aja deh jawab. Sekarang orang safih, jangan kasih nama anak safih. Itu bodoh kuadrat pangkat 9. Safih. Ya. Lihat lagi di dalam tafsiran yang lain, riwayat Imam Ahmad, siapa itu Ruwaibidah? Al-Fuwaisiq yatakallamu fi amril 'ammah. Orang-orang fasik, ahli dosa besar, berbicara tentang kepentingan kaum muslimin, memberi fatwa halal dan haram dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Ini kekacauan nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Tidak dibangkitkan hari kiamat sampai umatku mengambil kebiasaan-kebiasaan orang sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, benar-benar diikuti, persis diikuti. Ya. Jadi jangan heran setelah ini kalau ada orang penampakannya Islam tetapi mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah, Yahudi Nasrani. Lalu Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, kafaris war Rum, apakah mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang diikuti itu adalah orang Persia dan Romawi, Yahudi dan Nasrani?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wa minan nas illa ulaik." Adakah manusia kecuali mereka? Tidak ada lagi yang diikuti kecuali mereka. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.